sejarah singkat Rumah Pengasingan Bung Karno. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Lestari Bersendiri. Perkenalkan, nama saya Elgresia Lopina Burginting. Saya Elsie Burginting. Saya Talenta Bersendiri. Pada Desember tahun 1948 atau pada agresi militer kedua Belanda, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah diasingkan ke Brastagi. Rumah pengasingan Soekarno di Brastagi memiliki dua lokasi. Yang pertama terletak di Desa Logumba, Brastagi, Kabupaten Karo pada tahun 1948. Soekarno bersama Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkan di Brastagi selama 12 hari. Setelah itu, demi alasan kenyamanan, tiga tokoh ini kemudian dipindahkan ke kota Parapat yang tepat di dekat pinggir Danau Toba. Di Parapat, Soekarno tinggal di sebuah rumah bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1820. Rumah tersebut tampak asri yang dikelilingi taman hijau. Hingga rumah ini dijadikan objek wisata sejarah. Beberapa perabotan seperti tempat tidur, buku, koleksi, foto masih dapat disaksikan saat berkunjung ke rumah pengasingan Soekarno di Parapat. Rencana menghabisi Soekarno di Brastagi. Dengan menggunakan kaki tangan pelayan, Belanda hendak melenyapkan nyawa Bung Karno dalam tawanan. Eksekusi urang terjadi lantas si pelayan balik melawan. 3 hari setelah Belanda merencanakan aksi militer yang kedua, Presiden Soekarno dipaksa meninggalkan Istana Negara Yogyakarta. Hanya 5 menit waktu yang diberikan tentara Belanda bagi Soekarno untuk berkemas dan pamit kepada keluarganya. Terbayang oleh Soekarno, barangkali itulah ucap selamat tinggal terakhir. Pesawat bomber B-25 Mixel memboyong Soekarno ke Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara. Selain Bung Karno, turun serta pejabat tinggi Republik lainnya, itu Sultan Syahrir atau penasehat Presiden dan Haji Agus Salim atau militer luar negeri. Rombongan itu pada 22 Desember 1948 mereka ditempatkan di suatu pengasingan di Desa Logumba sebagai tawanan Belanda. Kota Brastagi terletak di dataran tinggi dan berhawa sejuk. Sejak masa kolonial, Brastagi menjadi tempat beristirahat pembesar-pembesar Belanda. Mereka banyak mendirikan pengarahan untuk berlibur atau berakhir pekan. Pasangarahan yang ditempati Soekarno, Syahrir dan Agus Salim dulunya merupakan tempat perwira Belanda. Meski menempat rumah yang nyaman, ketiganya hidup layaknya orang tahanan. Hunian mereka dilapisi kawat berduri setebal 2 lapis. Di luar itu 6 orang penjaga bersenapan memantau mondar-mandir. Dalam autobiografinya, Soekarno menyatakan firasat dirinya bakal dibunuh di Brastagi. Bermula dari seorang pelayan wanita yang datang menyelinap ke kamar membawa kabar buruk pada sore hari kedua. Kata seorang ofisir Belanda, Soekarno akan dihukum di hadapan regu tembak, jadi tidak perlu diberi makan. Pengakuan itu didapat si wanita pelayan sebagai jawaban ketika hendak menyiapkan menu makanan bagi para tawanan. Sebelum dihabisi, Belanda rupanya ingin menjebak Soekarno lebih dulu dengan menawarkan sogokan materi. Keterangan ini berasal dari seorang pelayan Pasanggrahan Logumba yang pernah diwawancarai oleh TWH. Pertemuan dengan Karno Sobiran ketika TWH mencari foto-foto dan dokumentasi tentang pengasingan Bung Karno di Sumatera Utara semasa revolusi. Karno Sobiran seperti diungkap TWH, tahu persis bahwa Belanda memang merancang siasat melenyapkan Soekarno. Rencana itu sudah dijalankan pada pekan pertama pengasingan di Brastagi. Sekali waktu, datanglah iring-iring konvoi dari Medan. Salah satu mobil menurunkan 2 peti bermuatan penuh. Di ruang makan Pasanggrahan, muatan peti dibuka. Mata Karno Sobiran tercekat saat menyaksikan 1 peti berisikan uang gulden dan lagi isinya pakaian mewah. Belanda barangkali tahu Soekarno gemar bersolek dan juga butuh uang.
Itulah imbalan yang ditawarkan untuk menjerat Soekarno. Seorang pejabat Belanda kemudian menyodorkan selembar surat kepada Soekarno. Isinya kemungkinan berkisar pada kesepakatan agar Soekarno menyerah atau membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di bawah todongan tentara Belanda, Soekarno diminta untuk menandatangani surat tersebut. Soekarno menolaknya dengan alasan diplomatis. Sebagai bapak rakyat, dia harus meminta persetujuan rakyatnya terlebih dahulu. Penawaran gagal, Soekarno kembali masuk ke kamarnya, barang suapan dibawa pulang ke Medan. Seminggu kemudian, Soekarno masih ditawarkan hal yang sama. Lagi-lagi Soekarno menolak. Opsi untuk melenyap nyawa Soekarno pun ditempuh menjelang hari-hari terakhir pengasingan di Brastagi. Ketika Karno Sobiran hendak mengantarkan makanan ke kamar Soekarno, seorang tentara Belanda mencegatnya. Tentara menitipkan racun untuk dituangkan Sobiran ke dalam makanan. Di luar dugaan, Karno Sobiran malah balik menentang pemerintah. Pusara adalah lambang kesinambungan hidup mati dalam perjuangan. Bahana kekal panggilan Bung Karno dari Blitar sampai Tanah Karo. Begitulah kata-kata yang tertulis di prasasti Rumah Pengasingan Bung Karno di Desa Laugumba nomor 56 Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di kawasan seluas 1,5 hektar berdiri sebuah rumah bercat putih beratap seng di mana 67 tahun silam sang proklamator Indonesia Insinyur Soekarno sempat diasingkan. Lokasi berjarak sekitar 60 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Disitulah rumah pengasingan Presiden RI pertama Soekarno. Rumah berukuran 20 kali 30 meter di dataran tinggi Sumatera Utara. Bung Karno bersama Perdana Menteri pertama RI Sultan Syair dan Menteri Luar Negeri H. Agus Salim menginap selama 12 hari di penghujung bulan Desember 1945 menyusul peristiwa agresi militer Belanda kedua. Di samping kiri ruang utama, di sanalah putra sang fajar beristirahat. Tak jauh dari kamar sang proklamator terdapat kamar Sultan Syair dan H. Agus Salim. Bukti-bukti sejarah terpampang di berbagai sudut ruangan. Dari tempat tidur yang masih terjaga dengan baik hingga 2 foto menceritakan Bung Karno bersama Sultan Syair dan H. Agus Salim berada di lokasi tersebut. Pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 6 tahun terakhir adalah Sumpeno 46 menjaga dan mengurus rumah pengasingan Bung Karno tersebut. Beliau mengaku sejak kecil sering mendengar cerita tentang Soekarno dari ayahnya bernama Kusno yang lahir di Blitar. Rumah pengasingan itu menjadi salah satu bukti sejarah di mana bangsa Indonesia memiliki tokoh-tokoh hebat seperti Soekarno, Sultan Syair, dan Agus Salim. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.